Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia beserta keluarga dan sobat-sobatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuang hajat adalah perkara yang biasa kita lakukan setiap harinya. Namun sangat disayangkan, banyak di antara kita yang tidak mengetahui adab-adab yang dituntunkan di dalamnya. Padahal syariat agama kita yang sempurna telah mengajarkan permasalahan ini. Pernah kaum musyrikin berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai pun perkara adab buang hajat. Salman menjawab, ya, beliau mengajarkan kami adab buang hajat. Hadis riwayat Muslim. Doa sebelum buang hajat, perkara awal yang selalu diperhatikan dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini adalah ketika seorang akan masuk ke tempat buang hajat, hendaknya ia mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Membaca doa ini merupakan adab yang disepakati istihab sunnahnya, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini di antara buang hajat di tempat yang berupa bangunan ataupun di padang pasir. Adab-adab yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu langkah kaki ketika masuk dan keluar WC. Telah diketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyenangi mendahulukan bagian yang kanan dalam seluruh keadaan beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua itu menutup diri. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membonceng aku di belakangnya. Lalu beliau membisikkan kepadaku satu pembicaraan yang aku tidak akan memberitahukannya kepada orang pun selama-lamanya. Yaitu adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyenangi menjadikan tempat yang tinggi berupa bangunan atau selainnya dan kebun kurma sebagai tempat berlindung menutup diri ketika buang hajat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu menjauh dari pandangan manusia. Ibnu Mudzir rahimahullah berkata, kabar yang pasti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bila ingin buang hajat, beliau pergi ke tempat yang jauh dari penglihatan manusia. Namun, bila sekedar buang air kecil, beliau tidak menjauh dari mereka. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk membuang hajat hingga tersembunyi dari para sahabatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saking menjauhnya beliau dari manusia, sampai beliau pergi ke Mukhamas, sebuah tempat yang jauh, sekitar 2 mil dari kota Mekah, untuk keperluan buang hajat ini. Hadis riwayat Abu Ya'la dan dinyatakan sahih oleh Syekh Muqbil dalam Al-Jami'us Sahih. Selanjutnya itu tidak berbicara. Tidak sepantasnya seseorang berbicara dengan jenis pembicaraan apapun ketika sedang buang hajat, kecuali bila memang terpaksa, bagaimana dikatakan oleh para fuqaha. Adapun doa keluar dari
tempat buang hajat, yaitu gufranaka, yang artinya aku memohon pengampunanmu. Doa di atas diucapkan sebagai seseorang keluar dari tempat buang hajat. Kesesuaian doa ini dengan keadaan tersebut adalah setelah seseorang diringankan dan dilindungi dari gangguan fisik, dia akan teringat gangguan berupa dosa. Maka dari itu, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meringankan dosanya dan mengampuninya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan perlindungan kepadanya dari gangguan fisik. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.